Coba melihat data dulu, tenaga kerja Indonesia di China itu berapa? Lebih banyak. Itu pun hanya yang di China. Di Malaysia saja 1,5 juta, itu pun yang legal. Yang ilegal mungkin 2 jutaan. Tetapi apakah warga Malaysia terprovokasi, marah-marah pada Indonesia, lalu bentrok dengan pekerja Indonesia di sana? Tidak. Makanya Mahathir bisa memimpin Malaysia umurnya panjang, karena warga di sana tidak bikin pusing kepala. Beda dengan warga Wakanda. Wakanda ini sudah dikasih tetek, minta kelamin dituruti, tapi malah menikam setelah ejakulasi. Kita sejak sekolah dasar diajarkan sejarah perjuangan kemerdekaan negeri ini. Bagaimana pahlawan kita mengusir orang asing? Tentu kita menganggap pahlawan perjuangan adalah orang baik. Lalu jika kita melihat ada pejabat yang menarik asing, apakah adil kita mengucap pejabat itu orang tidak baik? Apakah mindset Anda begitu? Inilah mindset gerilya penghambat bangsa. Apakah itu mengisyaratkan kita harus anti asing? Apakah negara maju, kaya, karena anti asing? Saya tidak mau memelintir Anda. Saya buka berdasarkan data kenyataan. Ngapain kita anti-antian? Kita anti Cina lalu kita condong ke Amerika begitu? Atau kita anti Amerika lalu condong ke China? Terus aja anti-antian sampai kelaparan dan tidak ada pekerjaan. Hehehe. Maaf, YouTube memang menyenangkan. Katanya mau diperhitungkan di dunia. Lah kok warganya gampang diprovokasi, mudah panasan, sumbunya pada pendek, cepat terbakar emosi, seneng banget dikompori. Jangan mau digiring opini, buang-buang energi. Jangan mau jadi alat propaganda pertarungan politik. Yang ada, malah kita sendiri tidak dapat apa-apa dan hanya dijadikan pasukan pion saja. Dalam melihat politik, aroma kebencian jangan dibuka, nanti malah tercium dari luar berbahaya. Bisa-bisa foreign direct investment gagal masuk. Investor asing takut invest ke daerah-daerah pelosok. Belum lagi pembatalan kontrak dengan pihak asing karena masalah keamanan. Lalu ada pertanyaan, kenapa tidak pakai investor lokal saja? Ia tahu DDI, Domestic Direct Investment, adalah bagus, itu benar. Namun kita harus bagaimana lagi? Realita tidak semanis imajinasi. Justru imajinasi terlalu tinggi tanpa kejelasan bisa menjadi bumerang yang siap menghantam. Pemimpin manapun harus bisa menyeimbangkan ilusi dengan fakta, naluri dengan perencanaan, optimis dengan realitas, iman dengan fakta, karena tidak memimpin segelintir orang, tapi semua warganya. Anda pun begitu, Anda punya buyer luar, tapi tak punya modal, ya cari investor, jangan halu. Ngapain kita anti-antian? Kita anti asing begitu. Negara ini masih banyak daerah-daerah yang kosong, yang membutuhkan uang untuk digarap. Untuk digarap adalah praktek. Prakteknya, ya pakai uang. Uang dari mana? Berapa kekuatan investor domestik kita? Ini membutuhkan ribuan triliun. Itu pun baru secuil daerah saja. Jika yang menjawab Rockefeller, Henry Ford, Andrew Carnegie, ya bakal dapat jawaban jelas, spesifik, dan bisa diimplementasikan. Apakah investor domestik tidak berani? Atau beralasan karena tidak diberi kesempatan? Ataukah memang kita kurang cukup uang? Nah, itu harus dijawab dulu. Jangan asal ngegas yang malah membuat asap provokasi. Atau jika mau dijawab, jawabannya memang tidak punya cukup uang. Saya tidak asal ngomong, memang inilah data dan kenyataannya. Sejak 1980, Tiongkok membukakan pintu bagi investor asing. Dan tahun 1990, Tiongkok memberikan perlakuan khusus bagi investor asing. Dan Tiongkok panen investasi besar-besaran yang dialiri oleh Amerika, Singapura, Kanada, Spanyol, Inggris, Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru di pertanian, Hong Kong dengan anggota grup kapitalis merahnya, juga Thailand. Reklame-reklame yang mentereng bergambarkan Mao Zedong diganti gambar-gambar Coca-Cola, Kodak, Hitachi, Sony, Toyota, dan sebagainya. Padahal sebelumnya Tiongkok adalah negara komunis parah yang seharusnya lebih gerilya dari negara-negara Asia Tenggara. Tetapi masyarakat di sana
tidak mudah terprovokasi. Alhasil, rencana pemimpin negara bisa mulus, dan kenyataan sekarang terbukti seperti apa gemerlap negara Tiongkok. Tak hanya sampai di situ, 1990, Deng Xiaoping menyerukan pidatonya yang berbunyi, semua pengusaha keturunan China di seluruh dunia segeralah mengirimkan uang untuk membantu pembangunan tanah asal leluhurnya. Suara naga Tiongkok itu tidak bisa dianggap enteng dan memicu perasaan ketar-ketir di negara lain. Di Indonesia sendiri pun begitu. Indonesia pun langsung muncul perdebatan hangat tentang isu flag capital. Indonesia juga khawatir jika pengusaha keturunan China yang berada di Indonesia melarikan modalnya ke sana. Inilah prediksi saya, makanya negara-negara lain kebanyakan akan melipir ke state capitalism, karena jika kapitalis negara tidak kuat, maka para pengusaha bisa seenaknya sendiri. Dan Barat bisa saja mempengaruhi. Kita lanjutkan. Semua negara berbondong-bondong bersaing memperebutkan investasi asing, sampai-sampai membuat kebijakan yang aneh. Israel rela berkorban dibenci negara Islam sedunia. Agar apa? Agar Amerika, Eropa mau invest ke negaranya. 1978, China rela menjauhi teman komunis Soviet dan mau dimasuki campuran ideologi kapitalis liberal agar AS, Eropa, Jepang juga mau invest ke negara Tiongkok. Singapura rela menerapkan aturan moral publik yang ketat dengan mendenda $200 kepada orang yang membuang puntung rokok sembarangan. Lee Kuan Yew memang mimpinya terlalu tinggi, tapi ia tidak berilusi. Singapura tidak punya sumber daya alam, yang dimiliki hanyalah sumber daya manusia. Dengan adanya aturan disiplin tinggi dan keteraturanlah yang dapat membuat SDM unggul sekaligus menarik investasi asing. Thailand malah lebih gila lagi. Thailand rela memiliki kebijakan mabuk bersama setelah melegalkan ganja dan membagikannya 1 juta tanaman ganja pada masyarakat untuk ditanam. Agar apa? Apakah agar warganya mabuk semua? Ya tidak, agar supaya menarik investasi, yaitu menarik melalui wisatawan. Wisatawan luar adalah orang-orang kaya dan para pengusaha, juga pebisnis yang sudah mencicipi manis pahit ambisi. Wisatawan ini apakah hanya foto-foto jepret lalu upload medsos, pamer tentang megalomania, atau mencicipi wanita di sana? Tidak, tapi malah kemungkinan wisatawan ini invest ke usaha-usaha lokal di situ untuk membangun villa, hotel, kafe, dan lain-lain. Thailand rela dicap setan mabuk kapitalis agar investasi asing membanjiri ke daerah-daerah di Thailand. Jepang malah lebih mengharukan lagi. Jepang adalah negara yang semua orang sudah tahu. Dia adalah negara yang dibom atom Amerika. Namun Jepang tidak mudah emosi. Dia lebih bisa berpikir jernih. Ia rela menghapus dendam, mengelus dada, dan mendekati negara yang jelas-jelas menanamkan radiasi nuklir pada rakyatnya. Agar apa? Agar Amerika mau invest ke negaranya. Jika Jepang tidak melakukan itu, belum tentu saat ini kita memiliki mobil dari Jepang, karena dulu Jepang berhasil transfer knowledge dari Amerika. Negara maju saat ini apakah anti asing? Tidak, mereka tidak anti asing. Ini bukan masalah pro pemerintah, pro asing. Semua negara sedang keroyokan dan bersaing untuk menarik investasi asing, rela berkorban, rela fokus meski dihina, mungkin rela menambah dosis doping otak agar memikat investasi asing untuk masuk dan membanjiri. Kita sedang membutuhkan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Lalu ada pertanyaan lagi, kenapa harus pakai tenaga kerja asing? Emangnya SDM Wakanda bisa mengerjakannya semuanya? Coba melihat data dulu, tenaga kerja Indonesia di China itu berapa? Lebih banyak. Itu pun hanya yang di China. Di Malaysia saja 1,5 juta, itu pun yang legal. Yang ilegal mungkin 2 jutaan. Tetapi apakah warga Malaysia terprovokasi, marah-marah pada Indonesia, lalu bentrok dengan pekerja Indonesia di sana? Tidak. Makanya Mahathir bisa memimpin Malaysia umurnya panjang, karena warga di sana tidak bikin pusing kepala. Beda dengan warga Wakanda. Wakanda ini sudah dikasih tetek, minta kelamin dituruti, tapi malah menikam setelah ejakulasi. Bukan hanya masalah lapangan pekerjaan saja, kita sedang memanfaatkan daerah-daerah yang kumuh bisa bertransformasi menjadi daerah unggul dengan bekerja sama pada pihak asing, lalu mengumpulkan profit sebanyak-banyaknya untuk pemasukan negara. Kita sebagai warga Wakanda
Dan juga tahu meskipun Anda lulusan tinggi, punya buyer luar negeri, ya harus punya investor. Gak ada investor, gak bisa realisasi, adanya halusinasi. Ngapain kita anti asing? Yang perlu kita suarakan adalah fokus anti korupsi. Karena korupsi membuat ketar-ketir investasi asing untuk masuk. Selain itu, juga menyunat profit yang besar. Investasi asing kita tertinggi di bawah Singapura dan di atas Vietnam. Namun profit belum maksimal. Pemanfaatan profit yang besar itulah yang menjelaskan bagaimana keadaan sebuah negara ke depan. Ada 3 tokoh brilian Singapura, Lee Kuan Yew, Raja Ratnam, dan Dr. Goh Keng Swee. Apakah dia anti asing? Tidak, tapi dia anti korupsi. Dr. Goh Keng Swee adalah arsitektur kemakmuran ekonomi Singapura yang terkenal dengan kebijakannya. Adalah mengubah rawa bakau di Jurong menjadi pusat industri multinasional. Apalagi pemimpin-pemimpin di Tiongkok, terutama Deng Xiaoping dan Zhurongji. Perkataan Zhurongji yang terkenal adalah siapkan 1 peti mati untuk saya jika saya korupsi. Shenzhen tahun 1979 adalah daerah kumuh sepi yang hanya dihuni nelayan kecil. Tapi sekarang, kota yang maju penuh uang. Masyarakat Shenzhen yang awalnya berjumlah 13.000 naik 11 juta penduduk hanya kurun 25 tahun dari tahun 1980 sampai 2005. Di tahun 2005, Shenzhen masuk salah satu 4 pelabuhan tersibuk di dunia dan menyumbangkan 13 ekspor Tiongkok. 2002, Shenzhen masih masuk 4 pelabuhan tersibuk di dunia. Apakah kemajuan Shenzhen karena investor lokal atau karena cetak uang sebanyak-banyaknya? Tidak, tetapi karena investor asing dan pemanfaatan profit yang jelas juga spesifik. Di tahun 1980, Shenzhen dimasuki investor asing yang berjuluk kapitalis merah dari Hong Kong. Kita lihat data fakta masa lalu tentang negara Vietnam. Vietnam akan selalu menjadi negara miskin jika tidak bisa berubah pola pikirnya. Dan faktanya memang benar. 1990, investasi asing di Vietnam adalah 0 dan negara itu pendapatannya sangat rendah. Vietnam dilanda kemiskinan dan kelaparan. Karena apa? Karena pola pikirnya yang masih terkungkung dengan masa perang. Lee Kuan Yew juga pernah mengatakan, kemiskinan Vietnam karena masyarakat Vietnam terbiasa jadi pejuang gerilya, berperang sama Amerika dan perang sama China. Pernyataan simpel Lee Kuan Yew mengisyaratkan seperti ini. Jika ketika ada investor asing yang mau invest di sana, Vietnam menganggap investor asing itu adalah musuh. Dia menganggap investor asing adalah penjajah. Memang benar orang asing akan mendapatkan untung yang besar, namun mereka juga menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak di negara Vietnam dan menyumbang pemasukan untuk negara Vietnam. Semua manusia di negara manapun akan begitu, mencari untung yang besar. Itu memang kenyataan hidup. Jangan disamakan dengan ceramah. Suruh penceramah lihat sidang Dewan Keamanan PBB bagaimana Barat menggunakan hak vetonya untuk membela Israel, padahal di Palestina jelas-jelas ada pelanggaran HAM di situ. Jangan hanya bersuara menghina dalam negeri. Semua orang juga sudah tahu jika negeri ini dibandingkan dengan China, Jepang, Korsel, Kanada, ya mudah banget untuk menghina negeri ini. Tapi solusinya apa? Melawan kapitalis darah dari luar. Kita semua menginginkan yang terbaik, berdoa yang baik, tapi juga harus lihat kenyataan. Apalagi menyangkut banyak orang. Politik itu kenyataan dan unggul-unggulan diplomasi, bukan hanya halusinasi. Memang menganggap diri lebih superior dari negara lain itu penting, tapi tak cukup hanya dogma itu saja. Dulu mindset Vietnam gerilya dan miskin, sekarang pola pikir Vietnam sudah berubah menjadi mindset maju. Proses ini memang tidaklah mudah, seolah ucapan ini mengatakan pro pemerintah, padahal rugi membuat video goblok beginian, bayar karyawan dan ini itu, mengurangi jam dan buang-buang doping otak saya. Tapi jika banyak yang majority silent, ya bahaya. Kaum propaganda bisa leluasa. Coba kita berpikir jernih, kalau kita punya uang yang lebih banyak dan sudah menguasai teknologi tinggi dan manufaktur unggul, kita tidak akan mau investor asing masuk. Lebih baik negara sendiri yang memainkan. Namun realitanya bagaimana? Apakah SDM sudah mumpuni semua? Apakah BUMN sudah sebesar BUMN Tiongkok? Kita punya uang berapa untuk menggarap semua luas wilayah ini? Keinginan yang super besar memang bagus, tapi jika ditabrakkan dengan kenyataan, belum tentu bisa diimplementasikan. Kenyataan dulu kita terima, barulah kita merencanakan ke depan bagaimana berlanjut visi misi yang super besar itu dikejar.
Politik memang membuat kita memilih diksi yang baik agar terlihat keren. Namun tentang rencana ke depan harus ada kejelasan, keterbukaan, kebersamaan. Jangan bertengkar mulu, jangan menghina, kritik saja. Apalagi ini berefek menyangkut banyak orang. Setiap suara dapat mempengaruhi orang lain. Sayangnya, rencana yang sudah matang bisa disendat karena mindset gerilya dan sumbu pendek gampang tersulut emosi, mudah dikompori, cepat terprovokasi, ditambah pelampiasan dapur yang kurang ngebul, dan opera kamar bersama pasangan mulai menurun. Tidak ada gunanya menghina pemerintah, memang ini pilihan masing-masing. Penghinaan dan kritikan itu dua hal yang berbeda. Kritikan sangat membantu, tapi hinaan tidak ada gunanya. Ada pertanyaan yang mungkin bisa mengubah kita. Ini dari guru saya. Anda bisa skip video sampai di sini saja. Umur manusia tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi rata-rata umur manusia adalah 70-80 tahun. Jika kita mau menghitung umur kita sekarang berapa, lalu menguranginya, maka terjawab sudah, sisa umur kita digunakan untuk apa? Rockefeller rela makan sedikit dan mengunyahnya sampai lembut, agar pencernaannya baik dan berumur sampai 100 tahun. Sedangkan warga imperium tercinta, makan nasi padang aja bisa ketelan cepat. Nah tuh, bisa dijawab sendiri. Tetap berpikir jernih, jangan mudah terprovokasi. Anda kejam dalam bisnis itu terserah Anda, tapi dalam menyampaikan informasi, janganlah kejam-kejam. Kurangi bertengkar, mari kita bersatu membangun negeri ini.